dermatitis seboroik oleh Emma Novalis. Dermatitis seboroik adalah suatu penyakit inflamasi kulit yang bersifat mengalami. Biasanya terjadi pada daerah yang kaya akan kelenjar sebasea dan ditandai oleh adanya eritem dan juga skoma yang berlebihan. Untuk epidemiologi dari dermatitis seboroik ini, dia bisa terjadi di seluruh dunia. Kemudian untuk puncak insidensinya pada bayi biasanya terjadi pada usia 1-3 bulan. Kemudian dapat juga terjadi pada remaja, sedangkan untuk dewasa biasanya terjadi pada usia 40-60 tahun. Pria biasanya lebih sering terkena daripada wanita. Untuk etiologinya disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, karena meningkatnya sekresi sebum. Hal ini dipengaruhi oleh hormon androgen. Pada bayi dipengaruhi oleh androgen dari maternal, sedangkan pada remaja hal ini disebabkan oleh hormonnya yang aktif. Sedangkan pada dewasa, pada pria biasanya akan meningkat pada usia 30-60 tahun, sedangkan pada wanita dia akan menurun prevalensinya setelah terjadinya menopause. Kemudian etiologi yang kedua disebabkan oleh malassezia. Sebum dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan dari malassezia itu sendiri. Malassezia, dia memiliki enzim lipase yang akan menghidrolisis trigliserid sebum untuk menjadi asam lemak tidak jenuh. Nah, kemudian asam lemak tidak jenuh ini dia akan memicu munculnya asam oleat dan juga asam arachidonat. Kemudian akan menyebabkan terjadinya hiperproliferasi dari stratum corneum dan menginduksi sitokin proinflamasi. Selain itu, enzim oksigenase ini juga akan menyebabkan munculnya asam oleat dan juga asam arachidonat yang akan memicu respon inflamasi juga. Untuk yang ketiga, etiologinya disebabkan oleh penyakit neurologik dan juga psikiatri. Biasanya terjadi karena anomali neurotransmitter dan juga stres psikis. Kemudian etiologi yang keempat adalah imunitas. Pas dari respon imun yang kurang baik, pertumbuhan malassezia ini dia akan terjadi secara berlebih. Untuk manifestasi klinisnya, berdasarkan tempat predileksinya, maka dia terjadi pada kulit kepala, kemudian wajah, seperti terjadi pada lipatan nasolabial, atas bibir, bulu mata, alis, dahi, dan juga hidung. Dapat pula terjadi pada dada dan juga punggung. Untuk squamanya, biasanya dia halus sampai kasar. Kemudian disertai dengan eritem dan juga rasa gatal. Sedangkan pada bayi, maka dia akan tampak cradle cap. Untuk diagnosisnya, selain dari anamnesis, dia juga ditegakkan berdasarkan manifestasi klinis dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk manifestasi klinis, dia ditemukan squama, kemudian ditemukan juga eritem pada daerah yang kaya akan sebum. Pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan kerokan KOH dan juga dapat dilakukan lampu Wood untuk menyingkirkan diagnosis dari tinea capitis. Untuk diferensial diagnosisnya, yang pertama adalah psoriasis. Pada psoriasis ini, dia terdapat squama berlapis-lapis disertai dengan fenomena tetesan lilin dan juga tanda outpiece. Sedangkan pada psoriasis ini, jika mengenai kulit kepala, dia akan sukar dibedakan dengan dermatitis seboroik. Perbedaannya hanyalah terletak pada squamanya yang lebih tebal dan putih seperti mika. Kemudian, diferensial diagnosis yang selanjutnya adalah dermatitis atopik. Kemudian, dapat juga diferensial diagnosis dengan tinea capitis. Untuk tata laksananya, selain topikal juga bisa dengan sistemik. Untuk topikal pada bayi, biasanya digunakan asam salisilat 3-5% dalam oleum olivarum. Kemudian dapat juga digunakan krim atau lotion hidrokortison 1% dan juga sampo anti jamur imidazole. Pada lesi yang kering, biasanya digunakan krim kortikosteroid potensi rendah atau sedang sebanyak 1-2 kali per hari setelah mandi. Sedangkan untuk lesi yang basah, dapat digunakan kompres asam salisilat yang dilakukan selama 2-3 kali sehari selama 1,2 jam. Selain itu, dapat juga diberikan krim kortikosteroid potensi sedang atau rendah 1-2 kali per hari setelah mandi. Sedangkan untuk pada dewasa, biasanya digunakan sampo selenium sulfit 1-2,5% imidazole atau zinc piriton. Kemudian untuk melepaskan squamanya, dapat digunakan krim asam salisilat atau kortikosteroid yang digunakan pada malam hari. Sedangkan untuk pengobatan secara sistemik pada bentuk yang berat, biasanya digunakan prednison 20-30 mg sehari. Kemudian jika ada infeksi sekunder, maka bisa diberikan antibiotik. Dan pada lesi yang parah, dapat digunakan neuroben UVB yang diberikan 3 kali seminggu selama 8 minggu. Kemudian pada jamur yang banyak dapat digunakan ketoconazole 200 mg per hari.
Adapun prognosis dari dermatitis seborrheic ini, jika terjadi pada bayi, biasanya dia dapat sembuh sendiri dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan. Kemudian pada remaja dan dewasa, biasanya hal ini bersifat kronis dan juga kambuh-kambuhan. Sekian dan terima kasih.